Selamat pagi. Tutorial yang kedua melanjutkan dari tutorial sebelumnya tentang pembuatan palu. Dari palu yang sudah kita buat, kita akan buat gagang atau pegangan tangannya. Kita bisa gunakan jendela top untuk membuat gagang palunya. Pertama kita buat objek dari rectangle. Sebesar kurang lebih seperti ini rectangle-nya sebagai gagang palu. Jika sudah masuk ke modifier, kemudian atur corner radiusnya supaya bentuknya melengkung. Nah, sudah, kita bisa buat garis lurus. Ini kita pisahkan terlebih dahulu. Kita buat garis lurus ke bawah sebagai pegangannya. Tidak harus menempel, kita bisa buat line lurus. Lebih seperti ini. Seandainya kurang panjang bisa kita perpanjang. Ini akan menjadi seperti ini. Ini untuk line-nya. Kelihatannya terlalu panjang, ini kita pendek, saya pendekkan saja. Ini line-nya seperti ini. Jika sudah, dari line yang dibuat, kita akan berikan lock rectangle. Masuk ke papan objek, lock. Kemudian pilih get shape pada rectangle tadi. Dari ini kita akan mempunyai bentuk kurang lebih di 3 dimensinya seperti ini. Nah, ini bentuk 3 dimensinya. Untuk line yang tadi bisa kita hapus dan bisa kita hapus. Kita atur dari jendela top, bisa kita atur supaya besarnya sama. Antara palu dengan gagang tangannya. Silahkan disesuaikan. Sudah menempel. Kita akan sedikit modifikasi supaya bentuknya gagang lebih baik, tidak terlalu besar. Bisa kita modifikasi di parameter. Tadi masih di lock, kita atur di deformation. Yang ada di deformation kita bisa gunakan scale. Di sini ada scale. Pertama seleksi dulu pada objek panjangnya, scale. Nanti akan muncul seperti ini. Kita bisa atur untuk scale-nya. Kita bisa tambahkan titik. Di sini ada insert corner point. Tambahkan titik di sini, lalu kita geser untuk melihat hasilnya. Maka dia akan mengecil. Nah, di sini dia akan mengecil. Bisa kita tambahkan lagi supaya bentuknya lebih seksi. Yang seperti ini. Nah, silakan diatur sesuai dengan keinginan masing-masing. Yang bentuk seperti ini. Karena ini menyudut, kita bisa perhalus ya, dengan Bezier smooth. Nah, di sini ini bisa kita atur sendiri Bezier smoothnya. Nah, atau kita tambahkan titik kembali.
sehingga terdapat model dari palu yang diinginkan. Lebih gagangnya bisa jadi seperti ini. Silahkan dimodifikasi sesuai keinginan. Modelnya mau dibuat seperti ini untuk pegangan palunya. Nah, jika sudah, kita bisa berikan material, yaitu kayu. Kita pilih yang kedua, kita berikan material kayu. Ada di sini kayu, lalu kita tarik ke objek. Kita bisa lihat dengan tekan F9. Nah, di kayu seperti ini. Supaya lebih realistik, kita bisa berikan modifier pada ganggang, yaitu UV map. UV map kita pilih box, kemudian fit, kita render ulang. Hasilnya seperti lebih halus. Untuk pola-polanya bisa kita luruskan dengan memutar angle di sini, supaya kelihatan. Ini kita hidupkan. Nah, kita bisa putar di angle-nya untuk memutar garis-garisnya. Nah, seperti ini, sehingga lebih kelihatan realistik untuk palu yang dibuat. Begitu juga untuk yang tadi, untuk material standar, gini di sini juga bisa kita ubah. Tadi kan kita menggunakan gambar. Di sini juga ada sebenarnya, supaya kelihatan. Ini kita hidupkan di show standard map. Nah, supaya kelihatan bentuknya. Kemudian kita bisa atur di offset ataupun timingnya. Supaya bentuknya lebih realistis karatnya. Kita bisa render lagi hasilnya. Silakan diatur sesuai selera. Kurang lebih demikian untuk pembuatan palunya. Kita bisa tambahkan ornamen lain, misalnya ada skrup. Ini kita grup dulu. Nah, kita grup, beri nama palu. Oke. Kemudian kita akan buat skrup di sampingnya. Kita bisa mulai dari 2 dimensi mount. Kita atur supaya slide-nya 6 di sini. Jadi dari modifier slide-nya 6. Seperti ini. 6. Jika sudah, kita bisa extrude untuk mendapatkan ketebalan. Nah, ini ketebalan. Jangan terlalu tebal, karena ini hanya sebagai kepala palu. Ya, kurang lebih seperti ini untuk kepala dari skrupnya. Lalu kita bisa buat mulai dari circle di jendela top. Ini untuk isinya, isi dari skrup. Seperti ini. Kalau terlalu besar bisa kita kecilkan. Nah, jika sudah, kita buat line. Yang pertama kita turunkan dulu supaya bentuknya kelihatan. Nah,
lens di sampingnya. Supaya lebih fokus, untuk hammernya kita sembunyikan height selection, sehingga ada line 2 dan mount. Kita klik line, kemudian masuk ke compound object, kemudian lock, get shape pada sehingga membentuk sebuah lingkaran. Nah, ini kita hapus, kita kembalikan ke tengah. Nah, seperti ini, posisikan di tengah objek. Nah, seperti ini. Jika sudah, masuk ke modifier, kita gunakan deformation, masuk ke twist. Di sini kita mulai atur, untuk membuat alurnya. Nah, semisal semakin tinggi, dia akan semakin naik. Semisal saya mulai dari 20, ini perkiraan ada di 20. Nah, 20. Kalau ini saya naikkan, maka objek dia akan memutar. Supaya objeknya kita bisa naikkan lagi, mutar. Kita tambahkan, kita bagi 5, ada 40, 60, 80, dan 100. Kita atur, ratus. $600, lalu 800, yang terakhir 1000. Di sini twistnya. Kalau ingin lebih dalam, kita bisa naikkan lagi. Nah, seperti ini. Kita bisa naikkan di 204, kemudian yang 400 kita naikkan ke 600. Ini saya gunakan 1200. Kemudian ke 1600, lalu ke 2000. Sehingga akan menjadi bentuk seperti ini untuk bentuk objeknya. Nah, tetapi untuk potongannya di objeknya supaya yang bawah ini kulirnya terpotong, tidak tertutup seperti ini, ya, seperti ini, kita berikan untuk modifier